Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah. Kita berjumpa lagi dalam ibadah Minggu Raya kita tanggal 3 Mei 2020. Ibadah kita pada saat ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Agustinus Matang STH, Pendeta Jemaat Oikumene Kertago. Selamat mengikuti ibadah kita. Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan, mari kita masuk dalam ibadah kita pada saat ini. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan tuntunan kawanan dombanya. Kita habiskan ibadah kita. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita mengagungkan nama Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 194 bait pertama. Bapa di surga, pada kesempatan ini kami, anak-anak-Mu, mensyukuri akan anugerah keselamatan yang Tuhan karuniakan. Namun selama kami hidup di dunia, khususnya sepanjang minggu yang telah berlalu, kami tidak luput dari kesalahan. Karena itu ya Allah, kami datang dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh penyesalan di hadapan Tuhan, mengaku akan segala dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Ampuni kami, layakkan kami untuk memanggil Tuhan Aba, Bapa kami. Kami percaya bahwa ketika kami datang mengaku akan segala dosa kami, Tuhan Yesus yang telah berkorban di kayu salib adalah Tuhan yang setia mengampuni umat-Nya. Orang percaya yang datang dengan sungguh, dengan penuh penyesalan dan kerendahan hati di hadapan Allah. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Cuma Tuhan, kita percaya bahwa setiap kali kita datang mengaku dosa kita di hadapan Allah, maka Dia setia dan adil. Dia akan mengampuni semua dosa kita dan melayakkan kita untuk memanggil Dia Bapa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah jaminan firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan untuk menjalani hidup ini di tengah
Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita kembali mengagungkan nama Tuhan dengan menyanyikan Gift Jemaat 194. Baik jemaat Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman. Kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur kesempatan ini Tuhan berikan bagi kami untuk membaca, terlebih merenungkan firman. Ya Bapa, kami percaya bahwa firman-Mu ya dan amin, yang akan selalu meneguhkan iman kami di dalam diri Tuhan, di dalam berbagai situasi kehidupan yang kami hadapi di dunia ini. Sebab kami percaya bahwa Yesus Kristus yang adalah Putra-Mu telah berkorban bagi kami untuk kami boleh selamat dan memperoleh hidup yang kekal. Dan biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan menguasai hati pikiran kami untuk kami memahami dan mengerti firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik jemaat Tuhan, bacaan kita terambil dari Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 10. Mari kita membuka Alkitab kita dan mari kita bersama membacanya. Saya akan memimpin jemaat Tuhan melalui video ini dan jemaat Tuhan bisa mengikuti bacaan. Gembala yang baik, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia menjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenali. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikian bacaan kita pada saat ini yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, terlebih melakukannya dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Haleluya.
bacaan kita hari ini, yaitu keunggulan Kristus sebagai gembala. Nah, saudara, di masa-masa pandemi global saat ini, salah satu pekerjaan yang cukup mendapatkan tantangan yang berat adalah pekerjaan atau pelayanan sebagai seorang gembala. Mengapa? Karena seorang gembala tidak hanya berkutat soal bagaimana dia mempersiapkan khotbah, bagaimana dia mengeksegesis firman Tuhan untuk kemudian disampaikan kepada jemaat, bagaimana dia harus berdoa, tetapi juga soal pertemuan yang intens dengan jemaat. Karena sebenarnya sebagian besar waktu saya seorang gembala itu bagaimana ia punya waktu yang banyak dengan umat yang dipimpinnya, boleh bertemu satu dengan yang lain. Nah, saudara, tetapi dengan adanya himbauan pemerintah soal social distancing ataupun physical distancing, maka pertemuan yang dulunya intens ini kemudian untuk saat-saat ini jarang terjadi. Mengapa? Karena setiap kita diharuskan untuk tinggal di rumah masing-masing. Kita harus stay di rumah kita masing-masing. Dan sebagai seorang gembala seharusnya lebih memahami juga keadaan seperti ini. Tidak perlu dulu kalau tidak urgent untuk mengunjungi jemaat. Jangan sampai seorang gembala menjadi carrier dalam menyebarkan virus corona ini. Tapi saudara, teknologi kita cukup canggih saat ini, sangat canggih, sehingga teknologi ini sebenarnya kita bisa manfaatkan dengan baik. Meskipun kita jemaat dengan gembala sulit untuk face to face, tapi ada yang namanya telepon, ada yang namanya media sosial yang bisa digunakan untuk tetap membangun hubungan yang komunikatif antara gembala dan jemaat. Gembala boleh menelpon jemaatnya, umatnya, untuk menanyakan kabar dan kemudian juga untuk berdoa bagi mereka melalui telepon. Dan saya kira itu cukup efektif di masa-masa yang sulit ini. Dan bagi saya sebagai seorang gembala, justru saat ini, masa-masa sulit ini, saya melihat bahwa komunikasi saya dengan jemaat cukup atau lebih efektif dibanding kemarin-kemarin. Ya, mengapa? Karena lebih sering menelpon dan bertanya kabar, berdoa meskipun tidak face to face, tapi setidaknya mendengarkan mereka. Dan juga setidaknya jemaat mendengarkan suara gembalanya. Sebab kata firman Tuhan apa? Domba-domba itu mengenal suara gembalanya. Ya. Nah, saudara, Yesus memulai bacaan kita hari ini dengan sebuah perumpamaan tentang gembala dan domba, serta ada beberapa kata kiasan lainnya seperti kandang, di mana kandang itu menyimbolkan tempat yang aman bagi domba. Ada kata kiasan pencuri yang melambangkan pemimpin agama Yahudi saat itu yang mengajar umat, namun mereka mencari keuntungan, dan Yesus mengatakan bahwa mereka itu justru menyesatkan umat, membinasakan mereka. Kemudian ada kata kiasan pintu yang melambangkan jalan yang dapat dilalui oleh domba untuk keluar dan dilalui untuk masuk ke dalam kandang itu. Ya, jadi keluar untuk mendapatkan makanan yang segar dan masuk untuk mendapatkan perlindungan. Nah, gembala sendiri melambangkan Kristus yang adalah pemimpin bagi kawanan dombanya. Pemimpin yang mengarahkan umat untuk tinggal dalam situasi yang aman, dan pemimpin yang mengarahkan umat untuk menerima atau mendapatkan makanan yang segar. Dan domba atau kawanan domba sendiri berarti umat Allah itu sendiri. Dalam Mazmur 77 ayat 20, Daud mengumpamakan bahwa domba itu adalah umat Allah. Nah, saudara, dalam pelayanan gereja pada umumnya
Kadang kita menemukan ada jemaat-jemaat tertentu yang mengidolakan gembala atau pendeta yang memimpin jemaatnya, menjadikan dia sebagai teladan besar. Karena dari sisi keunggulan, gembalanya itu seorang yang smart, seorang yang inovatif, seorang yang rajin, dan sebagainya. Sebaliknya ada jemaat-jemaat tertentu juga yang menjadikan gembalanya sebagai pribadi yang tidak bisa diteladani. Mengapa? Karena ada karakter-karakter yang memang tidak patut untuk dimilikinya, seperti ada gembala yang malas, kurang kreatif, kurang up to date, dan sebagainya. Tapi saudara, saya tidak ingin membahas tentang gembala gereja, gembala yang melayani di gereja. Karena semua gembala di dunia, termasuk saya sendiri, sangat jauh dari yang namanya kriteria yang memiliki keunggulan. Sangat jauh dari kriteria yang dimiliki oleh Yesus sebagai gembala yang paling unggul. Dan memang hanya dia satu-satunya gembala yang paling unggul dan pantas untuk diteladani. Itulah mengapa saudara, saya ingin membahas tentang keunggulan dari Kristus sebagai gembala. Mengapa Yesus memiliki keunggulan sebagai gembala, saudara? Ada dua hal yang akan saya bagikan kepada kita pada saat ini mengenai keunggulan Kristus sebagai seorang gembala. Yang pertama adalah Yesus adalah pintu satu-satunya. Keunggulan Yesus sebagai gembala yang pertama adalah dia pintu satu-satunya. Nah saudara, kandang domba di masa itu merupakan tempat yang teraman bagi domba-domba untuk berlindung dari mara bahaya. Pada masa itu kandang hanya memiliki satu pintu. Jadi ketika domba ingin keluar lewat pintu itu, ketika dia mau masuk lewat pintu itu juga. Lewat pintu yang sama, domba-domba dibawa masuk ke dalam kandang untuk kemudian mereka bisa terlindung dari mara bahaya sehingga boleh selamat dari predator, dari pemangsa ataupun dari pencuri. Kemudian lewat pintu itu juga mereka akan dibawa keluar untuk kemudian mendapatkan atau menemukan padang rumput yang segar untuk mereka makan sekenyangnya. Nah dalam ayat 9, akulah pintu, kata Yesus. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Saudara, pintu di sini merupakan suatu kiasan seperti yang saya tadi katakan, bahwa ini menyampaikan suatu pesan kepada kita bahwa Kristuslah satu-satunya pintu untuk mendapatkan yang namanya keamanan yang sejati. Satu-satunya pintu untuk mendapatkan makanan yang mengenyangkan rohani kita. Dalam arti bahwa dia satu-satunya jalan, saudara. Pintu itu menunjukkan jalan. Dia adalah satu-satunya jalan yang benar. Atau istilah kita, juru selamat. Satu-satunya juru selamat untuk memperoleh keamanan dan mendapatkan makanan yang memuaskan kita. Keamanan dan makanan memberikan satu simbol kehidupan. Sebenarnya Yesus adalah satu-satunya pintu untuk mendapatkan yang namanya kehidupan. Nah, saudara, jika Kristus adalah satu-satunya pintu dalam iman percaya kita, itu berarti bahwa pintu atau jalan yang lain tidak akan membawa kita kepada kehidupan. Berarti tidak ada pintu yang benar selain Yesus kalau dia satu-satunya. Berarti yang semua yang lain adalah pintu yang menyesatkan. Saudara, bukan para teolog yang membangun argumen ini, bukan para teolog yang membangun pernyataan ini, tapi Yesus sendiri yang membangun. Dia berkata, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pernyataan bahwa
bukan dibangun oleh Allah, tapi Kristus sendiri yang menyatakannya. Pintu ini yaitu Kristus memberikan jaminan keselamatan yang pasti bagi siapapun yang masuk melalui Dia, keluar melalui Dia. Dan siapapun saudara, jika hari ini Tuhan panggil, tempatmu sudah pasti. Karena pintu yang saudara pilih adalah pintu satu-satunya yang benar di dunia ini. Nah saudara, kiasan mengenai pencuri dan perampok sebenarnya Yesus sedang merujuk kepada para pemimpin agama Yahudi waktu itu, di masa itu, yang mana mereka mengajarkan hukum Taurat kepada umat, kepada kawanan domba Allah dengan cara yang justru menjauhkan umat dari kehendak Allah. Mereka menjanjikan keamanan yang semu dan makanan yang kering yang tidak mendatangkan hidup bagi kawanan domba Allah. Saudara, di dunia ini begitu banyak mesias palsu, begitu banyak gembala-gembala palsu, yang mana mereka memperlihatkan keunggulan yang mereka miliki. Namun mereka sebenarnya adalah pencuri dan perampok. Dulu kata Yesus, sebelum Yesus datang, begitu banyak pencuri dan perampok. Tapi sebenarnya setelah Yesus pun kembali ke surga, sampai hari kita saat ini begitu banyak pencuri dan perampok yang mengajarkan keunggulan mereka, tetapi sebenarnya menjauhkan umat dari Kristus. Mereka melayani Tuhan, mengatasnamakan Tuhan, tetapi yang disanjung, yang diagungkan adalah diri mereka, bukan lagi Kristus yang seharusnya menerima pujian dan hormat itu. Mereka memanfaatkan dan mencari keuntungan dari kawanan domba yang dipimpinnya. Tapi saudara, Kristus berbeda dari gembala-gembala palsu yang ada. Kristus memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh gembala-gembala palsu. Kristus menjadi satu-satunya pintu, bahkan yang menjaga kita. Bahkan untuk menjadi pintu dan penjaga sejati, terlebih dahulu Dia harus rela berkorban untuk kawanan dombanya. Dia mengorbankan dirinya supaya kawanan dombanya boleh memperoleh hidup yang kekal, saudara. Adakah gembala-gembala di dunia ini yang mau berkorban untuk umat yang dipimpinnya? Adakah penyelamat-penyelamat di dunia ini yang mau berkorban, bahkan mau mati bagi umat yang dipimpinnya? Tidak ada, saudara, hanya Yesus. Untuk mencari siapa domba-dombanya, Dia mengenal nama domba-dombanya, dan Dia akan memanggil setiap dombanya dengan namanya. Dan domba-domba yang mengenal gembala yang akan datang untuk menerima keselamatan dari Kristus. Terpujilah Allah. Amin. Saudara, mari kita merespon renungan kita dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 340 pertama dan kedua. Bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit bagi Yesus, dengar panggilannya. Hadapilah
kuasa gelap semakin berbahaya, semakin kau tegak. Baik, jemaat Tuhan, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Saya undang kita semua berdiri dan mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita sebagai persekutuan umat Tuhan. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan taat, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang sebentar kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur pada kesempatan ini. Kami telah mendengarkan firman di mana Tuhan berbicara kepada kami. Tuhan adalah gembala yang sejati, yang memimpin kami, menggembalakan kami sebagai umat. Gembala yang setia, gembala yang mengenal setiap pribadi kami orang percaya. Mampukan kami untuk selalu mendengarkan Tuhan, bahkan mengenali suara gembala agung kami. Sebab kami tahu bahwa kami hidup di dunia yang penuh dengan penyesatan. Tetapi bersama gembala agung kami tidak akan tersesat, sebab Engkau yang menuntun kami adalah Allah sendiri. Berdoa untuk jemaat Shalom ya Tuhan pada kesempatan ini. Berdoa untuk segala bentuk pelayanan mereka. Sebagian besar gereja Tuhan saat ini mengadakan ibadah secara online, offline, live streaming, bahkan dalam bentuk yang lain. Tuhan berkenanlah memberkati umat-Mu yang ada di jemaat Shalom, sehingga di dalam bentuk apapun peribadahan mereka lakukan demi kesetiaan mereka mengabdikan diri kepada Allah, semuanya diperkenan bagi. Berkati gembala Bapak Pendeta Jasa untuk ia diberikan hikmat, kemampuan di dalam menggembalakan jemaat-Mu. Biarlah ia diberi kekuatan kesehatan, bahkan firman-Mu boleh hidup di dalam dirinya dan mengajarkan kebenaran-Mu kepada umat, sehingga umat berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki. Berkati istri dan anak-anak di dalam kehidupan keluarga mereka, di dalam melayani Tuhan. Berkati setiap pekerjaan, tugas, pendidikan, aktivitas daripada semua jemaat Shalom. Saat ini mereka mungkin ada yang bekerja dari rumah, bersekolah, belajar di rumah, dan kegiatan lain yang harus mereka kerjakan semua di rumah. Biarlah Tuhan memberkati, beri mereka kekuatan, kesabaran di dalam mereka menjalani hidup mereka di masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan berkati mereka sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, sebagai orang tua, sehingga mereka senantiasa hidup menjadi teladan di tengah-tengah dunia, masyarakat di mana mereka berada. Bapa di surga, berdoa untuk mereka yang berulang tahun, biarlah mereka mengucap syukur atas berkat usia yang baru yang mereka boleh nikmati. Biarlah sukacita mereka terus ditambahkan,
Demikian pula bagi mereka yang sedang sakit, berkenan menolong, memulihkan keadaan fisik tubuhnya yang lemah. Biarlah kuasa-Mu bekerja sehingga mereka boleh dimampukan untuk hidup di dalam kesehatan yang datangnya dari Tuhan. Berdoa bagi pemerintah bangsa kami di dalam mereka berusaha menghadapi pandemi wabah COVID-19 yang terjadi saat ini. Beri hikmat bagi Presiden, para jajarannya. Tuhan menolong bagi setiap tim medis, bahkan bagi jajaran pemerintahan yang lain, terlebih para aparat keamanan Polri, TNI, Satpol PP yang saat ini bertugas. Kiranya semua mereka boleh bekerja dan mendapat perlindungan, kekuatan dari Tuhan. Tuhan Yesus, kami mencintai bangsa kami. Karena itu kami terus berdoa bagi bangsa ini. Biarlah kuasa memulihkan bangsa kami Tuhan. Terlebih Kota Makassar dan sekitarnya saat ini, Tuhan, pulihkan keadaan kota kami. Pulihkan keadaan setiap umat-Mu. Biarlah kami semuanya tidak tergoncangkan imannya di dalam menghadapi situasi yang menguji iman percaya kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati setiap pasien yang terinfeksi virus. Kiranya mereka diberikan kesabaran, kekuatan di dalam menjalani masa isolasi dan perawatan. Tuhan berkenan menolong mereka. Terima kasih Bapa. Berkati majelis jemaat-Mu di tempat ini, para pelayan-Mu, bahkan tim pemuda yang membantu pelayanan majelis di dalam ibadah yang ditayangkan lewat media sosial. Kiranya Tuhan memberkati semua mereka, jerih lelah mereka tidak sia-sia. Tuhan berkenan membalaskan segala apa yang telah mereka kerjakan untuk Tuhan. Peliharakan hidup jemaat-Mu, jemaat Shalom di tempat ini. Mereka boleh tetap setia beribadah di dalam keadaan dan situasi sulit sekalipun. Mereka boleh setia dan taat. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang mengajarkan berdoa bersama. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Mari mempersiapkan persembahannya. Sambil persembahan kita berikan, kita menyanyikan Injil Jemaat 397 bait pertama dan kedua. Terpuji Engkau, Allah Maha Besar, karena Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Dimuliakanlah Anak Domba Allah yang mengorbankan diri jadi
puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami kau jadikan segar abadi. Berilah Tuhan kasih abadimu, jiwa kami penuhi dengan apimu. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami kau jadikan segar abadi. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan jemaatmu untuk memberikan persembahan syukur pada hari ini. Engkau tetap memberkati perekonomian jemaat di tengah situasi saat ini, dan biarlah persembahan yang telah dikumpulkan dapat bermanfaat, berguna untuk penata layanan gereja, khususnya Gereja Kristen Sulawesi Selatan Jemaat Shalom di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita berdiri dan mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 376 bait pertama. Jemaat Tuhan, kita telah mendengarkan firman Allah, dan saatnya kita akan kembali ke kediaman kita dan melakukan segala aktivitas kita sepanjang hari ini. Karena itu, lakukanlah sebagaimana yang firman Tuhan Allah sampaikan kepada kita, dan hiduplah senantiasa setia kepada Allah sebagai domba-domba yang merupakan tuntunan kawanan daripada Gembala Agung. Karena itu pergilah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi yang sedang berada di rumah, atas nama Majelis Jemaat Shalom Gereja Kristen Sulawesi Selatan, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pelayan firman Bapak Pendeta Agustinus Patang, Sarjana Teologi. Kiranya firman yang sudah disampaikan menjadi pedoman di dalam kehidupan kita dan menjadi berkat bagi semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemuda Jemaat Shalom dan tim yang telah membantu kita dalam perekaman pelayanan ini. Tuhan Yesus memberkati.